Street show, tampilkan karyamu sama jejak ceritamu. Street show, meski banyak candanya, tapi ada manfaatnya. Oh, street show, tampilkan karyamu sama jejak ceritamu. Oh, street show, meski banyak candanya, tapi ada manfaatnya. Street show, tampilkan karyamu sama jejak ceritamu. Street show, meski banyak candanya, tapi ada manfaatnya. Ngalun kita mau bahas apa, Mak? Ini Mas, soal lomba sih yang pertama sih, Lomba foto ya. lomba foto. Tapi kita sebenarnya kan konten ini nggak cuma seputar foto kan. Ya banyak. Tapi ini sementara kita foto dulu ya. Iya. Sama-sama kita memang basicnya orang foto. Jadi ada info apa nih? Pertama, sebelum kita nanti lanjut ke tips-tips lomba foto, info apa lomba foto terbaru, Mak, kira-kira? Ini kalau ngeliat dari akun Instagram, jadi teman-teman yang di rumah yang nonton nih, ini bisa ngecek di akun Instagramnya @lombafoto. Nah di sini nih banyak. Sebenarnya banyak sih, ada beberapa akun sih Mas. Ada lomba foto yang terkenal nih kan lomba foto nih. Nah terus ada satu lagi di sini ada fotografi info, yang dimana IG-nya mereka selalu posting kompetisi foto semua. Jadi info apapun ada di sini. Mau hadiahnya dari 100.000 sampai puluhan juta. Ada ya? Ada, banyak. Zaman dulu kalau lomba foto aku lihat di fotografer.net. Oh iya, karena kan Masih ada nggak ya? di fotografer masih ada. Cuma tampilannya udah berubah sekarang lebih Coba cek, Mak. Fotografer.net friendly. masih ada nggak sih? Masih ada kok. Tuh, Masih ada ya? masih ada. Webnya masih aktif, terus masih banyak nih, ada apa? Komunitas ngadain workshop, terus hunting bareng. Ya aku jarang ya. Aku padahal sejak dia dibuka itu kan berapa bulan kemudian aku gabung di itu, sini. maksudnya jadi membernya itu. Dan aku belajar, bukan belajar motret ya, karena motret udah bisa, tapi belajar Photoshop itu di sini loh, di fotografer.net. Iya, karena banyak. Oh ini ngeditnya gini ya. Iya ini ya, gini ya, aku- gitu. terus tahu foto itu apa ya, IR, infrared. Infrared. Terus akhirnya aku punya kamera infrared kalau nggak salah. Itu yang diinjek atau emang langsung? Wah, Yang itu apa dulu pakai dioprek, jadi kameranya sensor warna itu di dicopot. ya, iya warnanya kan jadi macam-macam kan. Iya, Ada yang monokrom, ada yang betul. Jadi dia warna hijau, kalau warna hijau daun-daun itu jadi putih semua. Kamera Nikon dulu kalau nggak salah. Aku sih paling suka ini. Kalau di ini fotografer apa? Galeri pilihan. Foto editor ya. Kalau di fotografer. Foto pilihan. Ya, foto pilihan. Kayak gini kan. Nah, Bisa gitu ya. Oh, itu anu ya, tumbuhan ya. iya, dan dia di sini nyantumin teknisnya, semua segala macem, lokasi. Ya, enaknya bisa jadi tuker info nih. Oh, pakai segini nih. Apa settingan kameranya lensa berapa kayak gitu. Iya. Terus lokasi. Ya. Itu tuh pemula belajar teknis enak tuh. Enak kok buat ini. Tapi ketika jadi wartawan foto aku kadang udah gak mikirin teknis ya kan. Karena emang iya sih. Iya. Karena teknis udah di luar kepala sebenarnya. Iya. Jadi maksudnya kita mikirnya momennya gitu kan, harus dapat ya. Lomba bulan ini atau minggu ini apa, Mak? Minggu ini ini ada lomba foto apa nih? DPD RI. Oh, Jadi temanya dari daerah kita bersatu untuk Indonesia maju.
Nah, ini yang hadiahnya yang menarik. Berapa tuh? Juara 1 itu 10 juta, juara 2 7 juta setengah, juara 3 5 juta, juara favorit 2 juta setengah. Kategorinya apa? Kategorinya sebentar. Untuk siapa sih? Umum. Kategori umum. Full umum. Wah. Masyarakat umum dan jurnalis. Tema kriteria Jurnalis ada sendiri. ada Khusus. umum dan jurnalis. Nah, kriterianya temanya ini 21 tahun DPD RI, dari daerah kita bersatu untuk Indonesia maju. Nah, lumayan sih hadiahnya. Salahnya kan aku sih udah bisa ngebaca sih nih Mas dari tema ini. Paling nggak gambar yang akan menang itu boleh nggak sih? Iya, kira-kira aja. Kira-kira ya. Maksudnya yang akan akan beredar masuk Mm-mm. ke panitia kira-kira seperti apa? Ya, feeling aku ya, kalau nggak ketua DPD-nya lagi sidak, lagi kunjungan, mungkin loh. Tuh, Ketua DPD-nya siapa sekarang? nggak tahu aku. Kita Google aja Pak. DPD-nya Komeng itu kan? DPD anggota, Sultan Bahtiar Najamuddin. Oh, iya. Mm-mm. Wah, yang sedang ikut mereka juga, Iya. bukan pasti menang, tapi berpeluang Berpeluang menang. ikut dan memenangkan karena Mm-mm. seperti itu kan. Mm-mm. Paling yang kalau bisa masuk sih sebenarnya ini, yang bisa umum ya, general gambarnya itu kearifan lokal dalam kaitannya dengan tugas DPRD dan fungsi DPD. Misalnya ada pertanian, terus yang kaitannya dengan captionnya nanti Indonesia menuju lumbung pangan kayak gitu. Oh, gitu. Mungkin Ketahanan pangan, pangan dan kayak lain-lain. gitu. Food estate, Food estate. dan lain-lainnya. Mm-mm. Lumayan kalau menang 10 juta. Mm-mm. Juara satu. Paling rendah 2,5. Paling rendah nominasi 2,5 juta. Oh, nominasi aja 2,5. Lumayan lah. Lumayan. Heeh. Seenggaknya kalau kita juara 1 terus plus fotonya nominasi kan lumayan. Emang dihitung? Enggak lah. Hah? Enggak Dihitung kan? Enggak lah. Misal foto kita kepilih di nominasi dan di juara, Iya, enggak dihitung. kehitung dong. Kan kita juara 1. Terus Ya juara 1 ya. foto kan misalnya maksimal kirim 3 karya. Maksudnya 2 foto Iya. dengan foto yang sama. Foto berbeda. Kalau foto berbeda ya. Heeh. Tapi kalau fotonya sama, maksudnya dia memenangkan di juara 1 itu salah satu harus gugur dan diambil yang tertinggi. Ya. Ya, tapi kalau 2 foto ya bisa. Heeh. 12,5 lah. Oh. Next, Next. lomba apa? Nih, lomba APEC 2025. Ekspresikan harapan dan kreativitasmu. Juara satunya 5 juta, juara 2 3 juta setengah, juara 3 2,5. Dan hadiah hiburan 500.000 untuk 15 pemenang. Berarti ini nominasi ya, 500.000-nya ya. Untuk nominasi. Ekspresikan harapan dan kreativitasmu. Ah, Kira-kira apa yang bisa connect dengan lomba foto APEC? Kalau aku ya, misalnya pementasan budaya, terus dengan suasana, misalnya orang pakai baju Gatot Kaca di tengah kota, lagi perform gitu. Kan suka ada tuh biasanya di CFD Jakarta tuh kalau kita lihat tuh, Oke. CFD. Nah itu kan sebuah ekspresi, terus ada nilai budaya. Karena kan ini bakal dibawa ke Gyeongju, Korea. Fotonya itu sebagai apa nih, dukungan terhadap APEC 2025 di Korea Selatan. Gitu. Feeling aku sih paling yang nuansa budaya. Manusia silver di tengah jalan. Loh, Emang itu lu enggak bagus loh. enggak lah. Itu kan pengamen.
Maksudnya kan Oh, street performance ya? Iya, Iyalah. bener. Iyalah, kalau enggak teman-teman bisa hunting di kota, Hmm, di apa nah, Fathahilah sana kan, ya. di Manusia kota patung, tua, manusia manusia batu. patung, batu, terus kemudian tari-tarian di sana juga bisa. Taman Jadi mini juga banyak sih kalau mau. taman mini banyak ada. Dia tiap hari Minggu selalu ada tuh tiap anjungan sekarang. Oh gitu-gitu ya. Pakai baju adat, terus ada tariannya Oh ya, tiap taman minggu. Nah, buat teman-teman bisa hunting tuh ke situ tuh, ke taman mini ya. ke taman mini. Ya. Kalau nggak salah dulu ada grup WhatsApp pemburu lomba ya kita ya. Ada, Ada ya? ada. Sampai sekarang pun Masih kan? masih aktif. Pemburu lomba. Jadi memang dia berburu lomba aja, tapi memang kenapa teman-teman foto jurnalis itu banyak kan pasti menang, tapi banyak menangnya karena memang eh, mereka juga sambil hunting sambil kerja. Betul. Jadi istilah kalau orang Jawa itu nggak ngelegake motret, ngelegake itu menyempatkan. Hmm. Nggak menyempatkan untuk motret untuk lomba foto, tapi Iya. kalau teman-teman foto jurnalis itu kan biasanya di sana, wah keren nih, sekalian liputan, sekalian untuk Benar. lomba. Sekali dayung, 2 pulau, 3 pulau Iya. terlampaui. Ya kadang tapi ya kalau momennya bagus kadang ya acara sudah kelar baru diinfoin. Biasanya begitu Iya sih. kan? Biasanya begitu. Jadi Ada lagi. trik dari antar teman kadang seperti itu. Betul. Itu yang APEC ya, Yang 13 Apek. Oktober. Oktober. Kita masih bisa teman-teman yang mau ikut lomba foto bisa hunting mulai dari sekarang. Benar. Temanya tentang ekspresi. Ekspresi tadi Dharma udah bilang, ekspresinya macam-macam, ya kan. Jadi ada budaya, ada bisa ke taman mini, bisa ke kota tua, atau di jalanan, atau Ya, monggo gitu. aja. Jadi enak. Nah, tapi nih sebenarnya Mas, aku punya pertanyaan satu. Ini maksudnya keresahan ya. Ya. Misal kita ketemu, misalnya taruhlah kita mau motret tari-tarian. Hmm. Dia pakai baju adat apa segala macam. Di mana? Misalnya taruhlah di Papua. Papua, oke. Oke, misalnya Lembah Balin kan, yang Well, suku adat, acara, ya. acara-acara adat itu kan. Nah, terus eh, ketika itu kita motret dan dilombakan, Hmm. terus kita juara, Hmm. katakanlah misalnya kita juara 1. Hmm. Nah, orang yang kita foto itu dapat royalti nggak? Walaupun kita motretnya sebenarnya kan gratis tuh, kita Benar. nggak berbayar nggak apa, karena emang pada acara event gitu misalnya. Betul. Kira-kira tuh gimana nih? Aku nggak tahu ya kalau dan ini belum pernah terjadi sama aku. Jadi kalau ini kita motret untuk kebutuhan komersial, misalnya untuk iklan dan lain-lain, itu biasanya aku selalu memakai form. Oh, ini apa? Persetujuan itu apa? Model rilis. Kemudian sedikit gonok gini ya. Sedikit gonok gini ya aku kasih. Seperti itu. Kalau itu untuk komersial, tapi tujuannya komersial. Tahu kereta Ambarawa nggak? Keretanya. Kereta Ambarawa yang kuno. Iya. Aku diperintahkan untuk motret. Foto itu untuk dijadikan hadiah di bingkai besar sekali. Kemudian, maksud tak foto keretanya aja. Pasti ada aktivitas kan. Selama 3 hari aku bolak-balik karena aku dari Temanggung kan. Jadi aku pulang ke Temanggung, kemudian ke Ambarawanya koordinasi dibantu temen. Di Ambarawa tuh pesanannya foto untuk petinggi KAI. Mas tolong difoto sana, nanti dicetak gede terus dibingkai bla bla bla. Wah, ini fotonya dipasang ya di kantor KAI. Masa aku cuman motretnya kereta doang. Terus aku tanya,
riset dulu. Yang aku lakukan pertama adalah riset ke sana dulu, survei lah. Kereta itu berangkatnya di mana, jam berapa, kemudian lewatnya mana. 2 hari sebelum hotel itu aku ke situ terus berulang-ulang cari lokasi yang pas gitu loh, yang menarik, terus matahari di mana, dari mana, kemudian cahaya, kemudian yang bagus gini. Ternyata di situ ada sawah. Cari petaninya, Mas, kalau petani ada. Tapi ini jalanannya kosong. Akhirnya aku cari anak-anak kecil SD. Talent dadakan. Talent. Memang di situ setiap hari anak SD itu memang di situ lewat situ pakai sepeda, kemudian tapi tidak pas dengan jam lewatnya kereta. Otomatis aku harus setting. Masa kereta yang disetting mendingan SD-nya di aku setting. Iya, betul. Yang nyeting kereta tuh emang Mahal. Bukan mahal sekali. Mahal. Aku yang nyeting anak SD-nya. Kalau berangkat lewat mana? Sini, Mas, pulang lewat sini juga. Menarik, tapi kamu pas berangkat keretanya belum lewat. Pas pulang kamu keretanya udah selesai lewat. gitu kan. Akhirnya aku booking anaknya. Dan motornya hari Minggu kalau salah. Tapi dia pakai seragam. Oh, gitu. Gitu. Iya, Jadi tapi ini kan konteksnya untuk komersil kan? komersil Contohnya dan aku bayar semua. Termasuk kalau nggak salah petani ini ada. Karena waktunya juga nggak pas, petani itu kalau nggak salah ya aku karena waktu nanem dan waktu lewatnya itu kan sama waktunya anak SD itu bisanya pas di situ. Dan aku pasin jam kereta lewat aja. Dan itu lihat hasilnya di Instagram gue, coba. Nah, itu. Oh, nih. Itu sama ini ya. Ini Keren nih keretanya nih. Ini batu bara ya? Apa kayu? kayu. Oh, ini ngangkut apa dia? Apa? Ngangkut apa ini? Wisatawan. Hah? Wisatawan. Itu kereta untuk wisata aja. Oh, iya. Mana? Ini masih operasi? Masih sampai Kalang. Oh. Setiap hari Sabtu Minggu kalau nggak salah. Rutenya? Iya di sekitar situ, sekitar Ambarawa situ. 3 kilo. Dari tempat wisata itu. Ambarawa kan ini kan apa? Opening. Iya. Iya. Jadi kamu bisa lihat rawa pening juga. Bukan yang ini juga. Ini satu ya. Kemudian bawahnya lagi. Kita men-set up sebagaimana mestinya. Oke. Tapi memang tidak bisa murni. Iya. Tapi ini kejadian sesungguhnya tuh seperti ini. Tapi tidak bisa pas. Nah, jam taunya dia kereta ini lewat? Ya, aku harus tanya dulu ke loketnya. Oh. Kan aku 3 hari sebelumnya udah ke sana. Jam berapa lewat? Paling pagi jam berapa? Ini pagi. Ya. Iya, karena gunungnya kelihatan cerah. Asik sih. Boleh juga nih kalau Mau ke sana? mau pengen punya foto ini juga Oh, sebenarnya. gitu ya. Yang mirip-mirip. Ya, tapi ini aku juga ada yang nggak aku posting. Sininya petani langsung ada. Oh. Kamu bisa, aku setelah ini selesai, aku log ya. Ini oke lah, udah ada 2 foto aku, 2 momen aku log. Aku akhirnya hunting sendiri. Yang kan ini kereta bolak-balik. Iya. Ada petani lagi apa, aku jebur di sawahnya. Itu murni. Tapi nggak diposting ya? Nah, Nggak diposting. enggak. Dan masa kayak gitu mau tak jadiin lomba foto yang malu juga tuh. Iya sih. Mungkin Tapi sebenarnya sah-sah aja. sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya, tapi ya malu masa aku misalnya Ya, kalau kalah sih nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau menang terus nanti lomba foto kereta api, lo ini kan yang terpamar di kantor. Iya Itu sih. loh masalahnya gitu. Iya sih. Nah, ini buat teman-teman kalau mau hunting nih. Di mana sih lokasinya, Mas? Detailnya? Di Ambarawa. Nanti tampilkan di sini ya. Iya, tahu dilihat. Iya. Tapi keren sih ini. Ini nunggu pagi habis hujan. Wah, dramatis sih. Keren sih. Dan itu tadi ya, foto kereta api. Mana lagi, Mas?
Nah, kalau yang buat lomba, Yang menang. tadi kan belum kejawab sebenarnya. Apa Itu tuh? kan baru yang keresahan gue tuh, yang objeknya berhak nggak? Kalau tadi kan anak kecilnya pasti kamu sanguin kan, udah kamu sanguin gitu, karena komersil. Logikanya gini, logikanya kan itu sudah di public space kan, dan itu adalah event. Otomatis jika foto itu menang, ketika kita motor di event nggak boleh nuntut. Oh, Si logikanya ya, iya iya. si Iya. talentnya ya. Nah, karena dia udah dibayar dengan oleh penyelenggara. Ya dong, di event kok, dan itu motornya di public space kok. Iya. Dan masalahnya aku yang belum pernah ketika di public space, oke itu menang fotonya, kemudian oleh panitia dijadikan baliho besar iklan apa, itu Iya. aku belum pernah jumpai yang kayak gitu. Oh, Iya kan? iya iya. Tapi pernah kamu jumpai yang menang terus fotonya dipajang di Baliho. baliho? Aku bukan, kalau saya sih belum pernah ngerasain ya, tapi teman gua ada mas. Nah, dia tuh waktu itu kalau nggak salah lomba apa ya? Lomba salah satu kementerian lah pokoknya. Lomba salah satu kementerian, fotonya itu embung apa sih? Tanda Embung ya? hujan itu Iya. kan, embung tanda hujan kayak gitu. Nah, terus memang ada aktivitasnya Kak. Saat itu embungnya diceburin ikan, Ya. terus ada aktivitas orang warga mancing gitu kan. Foto itu menang. Eh, Nah, di perjanjian lomba pamfletnya foto yang terpilih akan menjadi hak panitia. hak panitia Oke, Nah. yang menang ya. yang menang. Kalau nggak salah tuh itu tuh kalau nggak salah. Nah, suatu ketika, tapi nggak ada perjanjian untuk dijadikan baliho. Perjanjiannya adalah untuk lomba Balihonya brand atau enggak? brand. Brand ya? Brand dan dia tuh nanya, lu kan sering lewat ini PGC, lampu merah PGC Cililitan, itu ada baliho tuh, coba lu fotoin dah tuh. Nah, aku fotoin, ini bukan, oh iya ini foto gue dijadiin baliho itu. Terus akhirnya ya nggak tahu gimana ceritanya, sempet komplain, tapi ternyata lihat perjanjiannya foto sepenuhnya, foto pemenang ya, foto dia nggak nyantumin pemenang sih, jadi foto sepenuhnya hak panitia Yang menang atau? yang sudah dikirim. Oh iya, Foto yang terkirim adalah hak panitia. hak panitia Oke. itu. Jadi mungkin itu dari tahun 2010-an sih udah sering banyak yang komplain ketika panitia penyelenggara mencantumkan foto yang masuk adalah hak panitia. Banyak yang apa ya, hati-hati dengan penyelenggaraan ini. Ada yang mewarning antar komunitas gitu loh. Iya. Kalau foto pemenang jadi hak panitia, iya. Ya. Tapi kalau foto yang masuk belum mau menang atau kalah atau minimal nominasi lah, itu menjadi hak panitia, yaitu sangat merugikan fotografer. Gitu lah. Jadi, tapi kasus adalah kasus yang foto ini menang juara satu. Jadi baliho kan? Aku lupa ya itu juaranya juara berapa ya. Pokoknya dia menang lah, gitu. Secara tertulis ya Tetap benar ya. Nah, tapi secara etika ya nggak bisa dong. Harus ada perjanjian lagi dong. Iya, iya, Ya, benar, karena ada. ini mau dijadikan Baliho. apa? Kecuali untuk sekedar buku, sekedar Kalender. ditampilkan di Kantor misalnya. oke lah, maksudnya kalau Iya. untuk yang seperti itu kan terlalu mahal gitu kan. Jadi aku harap sih teman-teman juga harus sekali lagi melihat aturan main dalam setiap lomba foto, syarat dan ketentuan itu harus dibaca. Bener. Aku dulu ngikut
lomba foto sebelum menang ya, Mhm. itu karena ikut-ikut aja tapi nggak pernah melihat syarat dan ketentuan. Ternyata itu penting. Dari banget sih. syarat dan ketentuan administratif Ya, itu misalnya name file-nya yang dikirim harus ini, emailnya harus ini, iya. terus penamaannya harus ini. Termasuk pemberian hadiah. Iya, Misalnya setelah pengumuman 1 atau 1 bulan gitu, atau 1 minggu. iya, iya, dan itu harus dibaca. Teman-teman sekarang kan banyak sekali lomba foto. Kalau aku dulu, oh iya aku baru. Dulu tuh pernah mas ikut lomba LRT. Hmm, Nggak menang sih, hmm, nggak menang. Cuma selang berapa bulan panitianya nge-WhatsApp nih, mas fotonya yang ini ya, sempat ngirim foto yang ini gitu. Iya gitu. Tapi kan nggak menang gitu. Iya ini mau kita jadiin brosur atau cetak di dalam LRT gitu. hmm. Gitu. Nah dia ngasih kompensasi tuh. Kalau kasih konfirmasi nggak apa-apa kan? Lumayan sih. Iya, maksudnya kalau kita, maksudnya fair-fairan antara panitia dan fotografernya, Dan ya bagusnya waktu itu panitianya ngubungin, iya, itu nggak masalah sih ya. nggak masalah sih. Kalau kadang penyelenggaranya, Hmm. ya kan, misalnya Excelon 4 lah, gitu kan. Ya itu paling tinggi ya. Gua Excelon 1 paling tinggi. Oh ya ada. Tiba-tiba pendengarnya Excelon 4 kan, oke. Terus si Excelon 2 atau Excelon 1 nya bilang, udah eh, itu foto kemarin di apa yang menang-menang itu pakai yang menang aja. Itu kan nggak, yang Excelon 1 kan nggak tahu aturan main dalam ini. Oh peraturannya ya. Peraturannya dalam apalagi permainan atau etika dalam lomba foto itu kan nggak tahu juga. Dan yang si ini juga nggak tahu pasti juga karena Iya. merasa sudah ini udah hak kita kok pak, gitu kan? Iya. Iya kan? Iya benar. Itu juga bisa. Tapi kalau swasta aku yakin itu lebih ini, Lebih aware ya dengan itu ya. lebih aware dan mereka lebih Iya soalnya hubungannya sama hak cipta sih. tol. Itu bisa dituntut. Kalau masalah salah, mana yang salah mana yang benar ya Mhm. aku nggak tahu juga, tapi semuanya benar sih. Iya sih. Iya kan? Iya. Oke, lomba apa lagi mak? Nih yang paling gede, Apa tuh? lomba foto Astra 2025. Ini hadiahnya gede mas. Berapa tuh? Hadiahnya 4 unit motor Matic Honda CUV elektrik. Kalau aku browsing sih harganya lumayan. Oh, aku pernah ikut nih mak Astra, Hmm. tapi belum benar. Pernah ikut waktu itu kan udah lomba foto ini kan lama ya sekali kan? Hadiahnya totalnya 54 juta mas. Iya. 1 unitnya. Iya iya. Harga motornya ya. Nah ini hadiahnya juara 1 tuh ini Honda CUV elektrik ini. Aku belum pernah menang sih. Ini aku baru sekali ikut lomba ini karena harus masuk di webnya dulu gitu-gitu. Iya iya. Jadi harus daftar ini, aku yang kadang malasnya di situ. Tapi ini Temanya apa mak? satukan gerak terus berdampak. Hmm. Untuk saatnya bergerak bersama dan berbagi inspirasi lewat karya menunjukkan dampak positif untuk hari ini dan masa depan. Bayangan kalau kamu ikut lomba ini, kira-kira foto yang mau kamu kirim, kamu garap seperti apa? Kalau aku ya, misalnya ini misalnya ada petani sama anak-anak itu di sebuah sawah, itu lagi ngebajak bareng. Jadi seolah-olah nih Satukan gerak. ngasih edukasi ke generasi penerus. Judulnya sih gitu, generasi penerus. Bayanganku, ya kan, motretnya pagi, di tengah sawah, lagi ada tanam, gitu kan, ada kabut-kabut tipis. Wah, Betul. kalau bayangan, realitanya kan nggak tahu. Yang udah-udah gitu kan, realitanya bangun kesiangan. Dan nggak mudah men-set up
Betul. petani dan anak-anak itu untuk berakting itu kan nggak mudah. Untuk Pak besok bisa tak foto nggak? Betul. Ini yang sering terjadi. Karena aku sering set up, aku sering setting. Jadi Iya, iya, iya. terutama di Kementerian Agama ya. Waktu itu kan aku sempat bantuin Direktorat Pendis. Itu rata-rata aku set up, aku setting, tapi kan setup yang aku lakukan itu memang untuk internal kan. Kemudian settingannya itu sebisa mungkin mendekati kondisi real. Oke. Gitu. Jadi teman-teman itu sering men-set up baik itu lightingnya, baik itu akhirnya terlalu beauty, terlihat salon banget kan, Iya, iya kan. Jadi coba lihat deh di Apa? Instagramku ada yang tak set up itu Ini. kalau ini jelas settingan, set up, Ini. iya kan? Ini jelas, ini set Iya. up Mak. Ini setting, ini aku melibatkan berapa puluh anak itu coba, iya kan? Iya. Itu kan Kakanwil Kemenak Jawa Tengah. Hmm. Bukan yang itu. Gimana? Bawah lagi kayaknya. Pokoknya yang unsurnya lagi. Ini nih. Ini setup nih. Oh ini. Iya. Wah bahaya. Ini setting. Ini tuh kalender. Oh. Jadi ini ngambilnya di aku bener-bener di jalan raya. Oh. Di tengah jalan dan orangnya jalan dan cuman one shoot one kill lah. Oh. Sekali momen cepet selesai. Ya karena nggak mungkin kita nutup jalan kan. Nggak mungkin. Dan real kan itu. Iya, iya. Dan itu siswa madrasahnya itu ini benar-benar siswa memang. Kemudian ya ini untuk kalender ya, bukan Buat lomba. bukan buat lomba, buat komersial atau buat apa. Tapi untuk sebuah ilustrasi, foto ilustrasi tentang kepedulian terhadap sesama. Tapi real, jadi aku men-setupnya selalu yang mendekati real lah. Iya, iya. Jadi kondisinya kayak gini, aku lihat pencahayaannya ya natural, jadi nggak kelihatan kalau setup. Dan ini ternyata waktu aku jadi juri lomba, yang foto kayak gini Banyak. ada. Ada. Jadi Jadi udah tahu lah ya. Oh. Tapi menang nggak? Masuk nggak? Kamu pilih nggak untuk jadi pemenang? enggak lah, kan aku tahu kan kalau dia niru gaya fotoku juga. Dan ketahuan ini kelihatan. Dan untungnya pas aku jurinya di Settingan itu kelihatan. kelihatan banget kalau dia. Ya. Ini juga setup nih. Ini nih, Mana? yang kiri ini Oh ya. itu setup. Itu sebenarnya cuma jalan kecil dan nggak bisa dilewatin. Iya. Dan sebenarnya jalannya ada di sebelah sini kan? Itu juga jalan. Oh jalan juga. Jalan juga. Oh. Jalan juga. Dan itu jalan terus dari sana sampai sini. Gitu. Ya, enaknya sih. Ini melibatkan berapa orang nih? Melibatkan ratusan siswa loh ini. Masa sih? Iya, tak suruh balik 2 kali naik sepeda. Oh. Ini untuk. Pagi-pagi di Kementerian Agama. Oh ya. Pagi-pagi, memang aku datangnya mintanya pagi-pagi. Hari sebelumnya aku udah datang, minta seperti itu. Ada nggak Bu yang bersepeda? Oh ya, nanti di stop dulu. Habis stop sana ya. Ayo balik. Makanya aku cari yang masih berkabut dikit-dikit gitu kan. Nah, seperti itu. Iya sih. Kalau komersil sih sah-sah aja sih ya. Ya. Lama kalau nggak kita setting ini enggak. Ini menang di
Adiwarta Sampurna. Oh, Foto ini di Adiwarta Sampurna. Kemudian judulnya aku menang. Eh, ini kebetulan, foto ini kebetulan. Bukan karena aku bagus motretnya, karena kebetulan aja. Karena ketika ini pakai lensa berapa? 300 ya. 300. 300. Bukan karena aku ini kan di Stadion Madia. Stadion Madia kan masih ada Pak Bob waktu itu. Iya, iya. Jadi teman-teman yang lain yang motret banyak, Mak. Tapi waktu sesi ini sebelum ini masih start gini, hujan deras. Semuanya pada minggir menyelamatkan kameranya semua. Oh. Aku nggak bisa dong. Ini momennya dan ini dekat sama Pak Bob kan. Iya, iya. Ini siapa sih? Nggak tahu. Maria Londa bukan? Aku lupa namanya. Aku terusin daripada aku ditanyain fotonya. Iya. Kan kalau kita pasti wajib. Iya, wajib. Iya kan? Nanti Ada kalau kan? ditanyain fotonya, Mhm. terus kameranya, kamera kantor aja kok gitu kan. Kamera kantor buat motret apa? Motret pasti ya. Selesai kan? Selesai. Iya kan? Yang lain sebenarnya bisa aja dapat foto ini, tapi kenapa aku yang dapat? Karena yang lain langsung ke belakang dan motretnya dari lebih jauh. Mungkin ya ada mungkin yang dapat foto Momennya ini, nggak tapi dapat yang nggak gini karena ini posisinya emang kita di depan banget kan. iya, iya. Dan enggak, ini jauh aku jaraknya. Iya, maksudnya lebih frontal. Kalau kita ngelamatin kamera kan mundur dulu tuh. Karena aku tahu tuh lokasinya ini pasti di atas gedung, bukan Enggak. gedung apa, ada bangunan terus atasnya ada rooftop gitu. Aku di bawah. Oh, di bawah. Di bawah ini sejajar. Bukan yang di atas rooftop itu kan ada Aku bangunan. langsung di pinggir yang biasanya kita moto itu. Jadi ini foto kebetulan karena kita terpaksa memang ini harus diambil. Tapi ternyata menarik kan. Iya. Jadi menarik dan kalau nggak salah ya dari Pasi atau Pak Bob pun suka waktu itu. Jadi lumayan lah gitu kan. Iya, iya. Apalagi dapat apresiasi di mana? Adiwarta. Adiwarta Sampurna. Iya. Oke, lomba lain. Lain. Ini Astra nih paling gede nih. Nah, juara 1 4 unit motor listrik, juara 2-nya motor PCX, juara 3-nya Honda Genio, juara harapannya iPad Umum itu, Pak. umum, Umum ya. umum kategorinya umum dan periodenya 18 Juni sampai 18 November 2025. Jadi masih ada kesempatan banyak buat teman-teman yang mau hunting ya Mas ya. Ya ada foto yang biasanya ada expired foto nggak boleh dikirim, foto yang dikirim tahun 2022 Kayak gitu nggak boleh. kayaknya Ada. kalau Astra yang udah aku ikutin, misalnya tahun 2025 ya perhitungannya huntingnya dari 1 Januari 2025. Oh gitu ya. Ha-ha. Foto Si- terbaru berarti ya. Foto terbaru. Ya. Terakhir tuh 18 November masih bisa fotonya. Yang penting kan ini sampai batasnya kan. Iya. Iya. Nah, Tadi terus apa lagi ya yang oh kita yang internasional ya Mas. Ini Mas. IPAE foto kontes. Dia temanya general, kultur. Gitu. Dan ini hadiahnya lumayan kok. pernah kamu gitu? Aku pernah tapi nggak pernah masuk karena dia setiap bikin lomba, dia setiap bulan nih. Setiap minggu apa setiap bulan? Lupa aku, setiap bulan. Per berapa minggu. Pokoknya nggak tahu lah, pokoknya dia sekali lomba pemenang cuma 1 terpilih. Udah, selebihnya gugur. Nggak ada juara 1, juara 2, juara 3. Aku belum pernah. Belum pernah. Belum pernah ikut. Heeh. Nggak pernah ikut ya gitu-gitu. Mending ikut-ikut yang biasanya sesuaikan foto yang kita punya. Baru cari lombanya gitu. Cari kan. lombanya, Ya, kalau kira-kira- aku sih gitu. Ya kira-kira masuk Jadi- di tema ya kan. Juara 3 lumayan lah gitu kan, juara 2
minimal nominasi dapat 500.000 Iya. itu ada, aku kadang gitu. Jadi lomba ini gitu kan. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Oh ini nih lomba Jatim. Oh udah lewat. Iya. Oke. Udah. Itu ya. Nah sih. Tips and trick untuk ikut lomba apa, Mak? Pertama tahu subtemanya dulu. Kita terjemahin subtemanya. Iya. Misalnya kita pelajarin deh nih tema besarnya apa. Misalnya. Terus pasti kan ada subtema kan. Mari kita pelajarin. Kalau misalnya kita yang ngincer juara satu, pasti poin pertamanya adalah di tema, misalnya kayak tadi nih, apa ekspresikan harapanmu. Nah, itu dulu tuh Mas terjemahin. Oh, kalau misalnya ada temanya lagi, misalnya masyarakat pedesaan atau enggak petani, terus atau enggak misalnya pendidikan. Nah, tinggal kita generalin nih, kira-kira masuk yang mana nih, gitu. Misal kita udah punya hunting gambar banyak nih, stok gambar, stok fotonya banyak. Ya aku milih tuh biasanya. Liatin, oh ini bisa nih, misalnya foto pendidikan anak sekolah lagi jalan ceria lewat jembatan gitu kan. Oh ini masuk ke tema pendidikannya, diekspresikan gayamu gitu. Dan biasanya aku tuh kalau hunting biasanya selalu mikirin itu dulu tuh, kira-kira masuk lomba nggak ya. Pasti foto yang lomba itu yang dipilih ekspresif, ceria, humanis, sama warnanya yang catchy gitu. Jadi selalu tuh kalau hunting tuh, misalnya dia kurang ekspresinya atau segala macam, bisa kita bercandain, kita ledekin, kan dia ketawa baru kita jepret, tut. Gitu sih. Ada lagi tips-tips untuk ikut lomba? Apa lagi ya? Satu lagi, tahu karakter juri Mas. Wah, gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang tadi ya bisa lah ngebantu gitu, Iya. tapi yang paling utamanya tahu karakter juri. Iya. Oh si juri ini misalnya si A karakternya foto-foto beauty gitu. Terus yang karakter yang juri kedua lebih ke ngutamain ekspresi karakternya. Jadi Atau warna. Iya. Ada kan Terus yang kayak karakternya warna. editingnya dan segala macamnya kayak gitu sih. Jadi mesti jeli tuh sama juri tuh. Tapi kalau beberapa juri ya aku pernah ngobrol lah sama, meskipun kalau aku kan juri kecil-kecilan di biasanya di kementerian, tapi kalau yang besar-besar kayak gini, misalnya kayak di Astra, di Garuda aku belum pernah jadi. Malah aku ikut lomba foto. Tapi aku sempat ngobrol dengan beberapa juri ya yang sering terkenal juga, ya ngobrol. Ternyata ya mereka yang pertama, kalau dia tak tanyain, kalau dia sudah pernah menjumpai foto kayak gini di lomba sebelumnya, dia nggak akan pilih. Betul. Gitu. Betul. Jadi wah ini aku pernah, meskipun fotonya berbeda, tapi pernah aku lihat ya kayak gini. Kemarin udah pernah kayak. Misalnya anak-anak Labuan Bajo pakai kacamata nyelam gitu, itu kan banyak tuh. Banyak, tapi dia udah sering gitu kan. Meskipun kualitas bagus, objeknya beda, momennya beda, tapi karakternya seperti itu, dia biasanya dia akan menggugurkan. Kemudian apalagi ya? Ini sih. Kita lihat karakter jurinya juga tadi. Ketika juri itu bisa memotretnya, aku bisa juga bikin kayak gitu. Biasanya kan ini digugurkan, atau bikin sesuatu atau membuat juri itu gitu loh. Iya, betul. Jadi tertarik gitu kan. Jadi itu kok
kok bisa kayak gini. Syukur-syukur bisa kayak gitu kan sebenarnya. Ya misalnya Nah, itu. bisa pakai apa ya, teknik PNG, Itu banyak lah Iya, itu teknik. tertentu ya, maksudnya Hmm. nggak semua juri kayak gitu, Hmm, tapi hmm, hmm. ada beberapa yang aku senior lah, aku ngobrol, oh kayak gitu. Kalau aku bisa motret, aku biasanya pendek dulu ini, meskipun bagus aku pendek dulu, karena aku pernah motret kayak gini gitu kan. Dan ya momennya memang momen itu harus ini. Sama ini Mas, satu lagi, misalnya kalau yang ada ini tuh corporate, nah itu kita mesti tahu tuh karakter si corporate ini apa. Betul. Pasti kan ya dia buat branding, buat pencitraan, karena nanti fotonya bakal dipakai kalender kan kayak gitu kan. Nah itu tuh mesti tahu tuh kita. Kan lebih baik mungkin zaman sekarang memberikan atau mencari shots foto itu dilombakan daripada menyewa satu fotografer. Ya itu dia. Iya Karena Karena karakternya berbeda. berbeda. Ya. Jadi mereka beragam. Ha. Ya kalau freelance kayak kita akhirnya jadi tersisihkan. Tapi emang banyak perusahaan tuh yang swasta pasti ngelakuin itu ya Mas ya. Ya, Karena kan cost-nya pertama lebih murah. murah. Terus exposure-nya juga dapat banyak, misalnya taruh di Instagram, Betul. pakai hashtag membangun negeri misalnya, Betul. kayak gitu kan, jadi kayak sumber humas yang lain, jadi informasinya nyebar. Tapi kekurangannya kita nggak bisa direct. Iya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Betul. instansi atau corporate yang ingin melakukan branding seperti ini. Kalau Betul. misalnya, kalau aku ya, misalnya kemarin kita lah, Iya. kita di Pertamina itu kan sudah ada Mas yang difoto ini, yang difoto ini karakternya kan, oh berarti foto-foto yang dibutuhkan yang ini. Jadi direct, tidak jauh dari itu. Tapi kalau itu dilombakan nggak akan bisa masuk, karena itu juga area terbatas, ya kan? Masuk situ kan nggak bisa. Masuk kilang itu kan kita aja ribet kan? Ribet banget. Iya kan? Yang area ini boleh difoto, yang ini enggak. Padahal yang bagus yang enggak. Betul, Ya kan? ya. Gitu kan. Jadi kamu masuk itu berapa kali? Baru yang di kemarin itu sekali ya? Baru? Sekali. Kamu udah 3 kali, jadi udah gak hafal, tapi tetap ribet aja. Memang orang dalam aja ribet, apalagi orang luar. Kalau yang kilang ya beberapa kali, cuman yang sesuai aturan itu tuh yang kemarin itu. Iya, iya. Kalau aku sering, maksudnya mau di instalasi terbatas gitu-gitu kan sering. Tapi kan memang harus ditemani. Iya. Kemudian kalau cara motretnya terserah kita, tapi harus ada pendampingan khusus. Benar. Tapi ya orang coba lomba foto tentang itu, gitu kan? Nggak semua orang bisa. Betul. Akhirnya semua orang punya akses ke situ. nggak punya akses ke situ. Dan itu kalau dibuka minggu aja, 5 jam atau 3 jam, 3 jam atau sejam aja. Untuk khusus lomba foto juga resiko juga. Karena kan? Objek vital kan. objek vital. Terus yang kedua kan kalau kamera itu kan punya apa namanya, elektromagnetik. Oh iya. Nah, ngaruh tuh kalau misalnya kita ke kilang minyak, gas. Kan handphone aja kita nggak. Ya handphone aja kan nggak boleh kan. Dan sehari sebelum bahkan bukan sehari, Apa? sebelum kita berangkat kita udah harus ngirim rilis jenis kameranya Iya. apa, mereknya apa kan. Concern form ya. Iya. Concern form. Jadi aturan-aturan itu sudah berlaku di internal perusahaan-perusahaan yang Betul. profesional, terutama swasta ya. Iya. Bahkan di tambang juga nggak boleh kan Mas ya? Nggak boleh. Nggak boleh kan, kayak Freeport tuh misalnya. Nggak boleh. Ini area yang boleh difoto cuma ini. Betul. Ya kan? Betul. Area lain tuh nggak bisa Iya, restrict. iya, nggak bisa. Antam, Mm-mm. gitu nggak boleh. Itu sih Oke, tipsnya. udah? Udah sih. Nah ini kan satu lagi, ini kan karena banyaknya lomba foto nih Mas.
banyak lomba foto, banyak orang yang antusiasi untuk Betul. ikut, sampai-sampai ini ada kecurangan, Curangan dalam arti? nyolong foto, terus dilombakan. Emang ada? Ada Ada banyak. ya? Nah, aku tuh kemarin, Fotonya orang kita lombakan. misalnya kamu upload di Instagrammu Hah, foto, taruhlah itu bukan buat lomba gitu kan, buat apapun. buat apapun gitu, atau sekalipun buat lomba, itu saya screenshot. Misal saya yang penyolongnya nih, saya screenshot, saya benerin komposisinya rapi biar nggak kelihatan screenshotnya, saya upload ulang untuk lomba foto yang lain gitu. Oke. Karena zaman digital kan, teknologi tuh kayak gampang banget Betul, kan. betul, betul. Nah, diupload untuk lomba yang lain. Nah, terus pasti ketahuan dong, karena kan ada hashtag, karena muncul di sini segala macam Betul. gitu. Nah, terus aku kemarin nemu ini nih, akun ini nih, polisi foto namanya. Polisi foto. Nah, Itu ada maling-maling. nah, Maling foto. nah kan, tuh dia tuh banyak. Teruntuk kakak siapa nih? Taya fotografi, kami menerima kamu masuk komunitas buat belajar, tapi kenapa niat baik kami kamu rusak? Nah, foto belajar kamu edit, jual ke situs sebelah, gitu. Pak bener tuh ya. Iya, iya, iya. Kan? Tuh, foto jam apa? Ini apa sih dia? Masjid Padang. Oh ya, ini di Padang ya. Masjid di Padang itu. Tuh, kan? Oh, ketahuan ya. Ketahuan, dan dia jual nih. Ini kalau nggak salah di apa nih, Shutterstock ya? Apa nih? Situs web apa nih pokoknya? Pokoknya situs foto lah. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan kita nggak tahu juga. Mm-mm. Bisa aja fotoku juga pernah dimaling juga belum. Bisa kita dicek belum tahu. kali, bisa dicek di sini. Terus siapa tahu ada kali. Dicek gimana. Oh ya, mungkin kita lihat kulik-kulik akunnya gitu kan. Oh, karena aku kan juga nggak tahu ya kan. Mm-mm. Ya lillahi ta'ala yang nyumbang foto. Iya sih. Tapi ya kalau niatnya udah nggak bener ya ujung-ujungnya nanti pasti nggak bener. Iya. Dan ini banyak dilakukan di lomba-lomba foto, Mas. Gitu. Kayak gini itu kan. Oh, ada tulisannya maling foto gitu ya. Tradisi perang pandan. Pemilik aslinya nih Wiswa Gopala, pelakunya Aditya Arya. Tuh, menggunakan foto orang lain untuk diikutkan lomba. Panitianya di mention ini kayaknya. Komnafis nih. Ada nggak yang menang terus didis? Ada. Ada ya? Ada. Saya waktu itu pernah lihat. Mana ya? Foto. Oh, nih malah udah pemenang nih. Nih, BUMN Inalum. Lomba foto Inalum. Nah, Gitu tuh. Ini ada yang udah menang, terus ternyata fotonya nyolong. ketahuan. Gitu. Oh, lomba fotonya dia ada, saya gitu sih. Iya, bisa jadi. Nah, ini udah menang juga nih. Tuh. Pemenang pertama lomba foto yang diadakan UPNV kedapatan tidak memenuhi SK yang berlaku, yaitu menyertakan hashtag, mention, link, dan tidak follow akun upload Instagram juga lewat batas waktu. Gitu. Kalau seandainya dia nyolong foto, kemudian dinyatakan menang, Nah, tidak ketahuan, hadiahnya sudah ditransfer, kemudian baru ketahuan kalau dia menang. nah itu panitianya harus tanggung jawab. Ya, harusnya kalau Loh. panitia kan cek metadata atau kirim file asli atau RAW-nya. Ya nggak tahu. Iya. Jadi karena kalau udah menang, udah ditransfer gitu kan, baru ketahuan bahwa itu. Sekarang gini loh. Sekarang ada AI yang memperbesar skala foto juga. Oh ya, apa namanya? Upscale. Ya, upscale itu. Upscale. Jadi
foto-foto kita misalnya di Instagram, kita bisa perbesar menggunakan fotonya sama, tapi kalau yang berbayar biasanya upscale itu menjadi halus lah. Ya. Masalah kan sudah terkasih watermark sekarang sudah bisa dihilangin. Gampang. Iya kan? Banyak tutorialnya tuh di YouTube. Iya, makanya terus gimana panitia untuk ngecek itu juga ya nggak bisa dong. Ini kemarin sempat ngobrol sama temen yang lolos di WordPress foto ya Mas. Oke. Dia ngirim waktu itu sama Arbas. Jadi dia ngirim yang atlet latihan di BKT itu penuh busa sungai, busa limbah. Oke. Nah, dan itu kan foto itu masuk tuh. Nah, ketika foto masuk, panitianya verifikasi Mas. Verifikasinya ketat. Jadi si Arbas ngirim, terus ada nggak nomor file sebelum dan sesudah? Gitu. Jadi dia kebetulan memang dia motretnya kan selalu continuous tuh. Selalu continuous. Jadi mulai pergerak ada atlet yang geraknya begini, terus ekspresinya berubah, tetap di lokasi yang sama. Okay. Nah, itu jadi bukti kalau itu fotonya asli milik dia. Gitu, di luar metadata dan segala macam kan. Memang harusnya gitu ya. Harusnya jadi gitu. panitia itu Ngeceknya. lebih ketat mencek dan recheck foto-foto yang dinyatakan menang. Gitu kan. Jadi memang itu aturan mutlak yang memang harus diterapkan karena sekarang banyak sekali buktinya banyak sekali maling-maling foto. Maling foto. Ya pertama kayaknya panitianya juga kurang aware dengan itu sih Mas, orsinil. Karena kebutuhan mereka kan ya udah kita cuma butuh foto bagus kok buat promosi A gitu, promosi B gitu. Iya. Jadinya ya yang terjadi kayak gitu sih. Oke. Kalau di WordPress tuh ketat banget sih. Oke. Harapan untuk teman-teman atau pesan yang mau disampaikan biar bisa menang lomba foto. Iya. Ya tetap motret. Motret, tetap hunting sih, tetap hunting terus ya udah pelajarin karakter juri. Itu doang udah kunci. Dan sekarang event-event daerah banyak dan bukan tidak mungkin dan memang sekarang banyak foto-foto daerah banyak yang menang gitu kan. Karena teman-teman Jakarta juga sekarang jarang juga ke daerah. Betul. Itu kesempatan teman-teman mendapatkan foto yang bagus. Mereka juga gak kalah bagus kok ya. Cuman dulu itu karena kenapa kalau aku sering menang lomba foto itu karena pesertanya dikit. Iya, sekarang iya sih. Kalau sekarang kan banyak sekali. jamur fotografer. Nah, tinggal sering-sering aja deh mereka gitu bikin. Kalau dulu kan saingannya aku dikit. Ya, kamu aja kebeli mobil kan dari lomba. Dari hasil lomba loh. Iya, dari hasil Lomba doang kebeli mobil. Dari hasil lomba aja bisa beli mobil. Dan gini, kadang istriku jadi, "Pah, kok nggak pernah ikut lomba foto lagi?" Karena dengan lomba foto itu kan biasa transfer, menang. Jadi malah yang semangat istri kita daripada emangnya lomba foto itu gampang apa? Mana ada yang jadi profesi? Mungkin juga itu doa istri juga kali ya. Betul. Jadi, doa keluarga. Doa istri dan anak-anak. Tolong ya Allah menangkan. Terus iya, yang paling enak nih Mas. Ini pengalaman pribadi ya. Ketika ngirim lomba nih, saya tuh baca apa? Baca bismillah, baca sholawat. Ya Allah, moga-moga masuk, menang fotonya. Bismillah, baru pencet kiri. Tung. Itu sih serunya. Iya. Terus nunggu pengumuman. Lega. Gitu. Ikut
Kadang ikut ditiup nggak? Enggak sih, enggak. Bakar lilin gitu kan enggak. Enggak sampai segitu. Iya wis, gitu Pak. Oke. Jadi teman-teman hari ini kita tetap aja Dik and Dar, kita bahas tentang lomba foto. Next kita akan bahas yang lain. Kalau ada narasumbernya ya maklum lah. Ya. Karena kita narasumber juga kadang ada kadang enggak. Waktunya juga enggak pas. Sajiannya kalau di sini Ya, kopi, kacang, pisang Apa ini? rebus, ini apa ubi, ini? Ubi, kerupuk, kerupuk. sisa berkat. Jajan desa semua. Jadi di sini yang jelas cuman ada kopi dan kacang ya. Jadi semoga nanti narasumber juga senang juga ke sini dan mulai bertambah kemana-mana. Jangan lupa tetap saksikan Dik and Dar selalu. Assalamualaikum. Ciao. Cukup lah ya. Cukup. Berapa menit?